Halo, kembali lagi bersama Miss di sini. Hari ini kita akan belajar materi bahasa Inggris kita bersama saya di sini, yaitu passive voice ya. Sebelumnya di semester yang lalu kita sudah belajar ini sebenarnya dalam bentuk present dan past. Namun di sini Miss akan memberikan passive voice dalam bentuk waktu yang lebih lengkap lagi ya. Kita lihat yang pertama, the first one will be passive voice is kalimat berawalan di atau ter. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu contoh ibu membaca buku, maka di sini kata kerjanya kita ubah menjadi di atau ter. Akan tetapi objek di bagian aktifnya kita ubah menjadi subjek, maka dia menjadi buku dibaca oleh ibu. Ada tambahan kata oleh. Now kita lihat reason we learn passive voice, yaitu alasan kita belajar passive voice. Apa sih alasan kita belajar passive voice? The first one is we want to show the object more. Maksudnya adalah kita ingin lebih menunjukkan objeknya daripada subjeknya. Makanya kayak tadi ibu membaca buku, kita ingin lebih fokus kepada si bukunya ya. Begitupun dengan contoh berikut ini. I was born in Medan. Tidak pernah ibuku melahirkanku di Medan. Yang ada adalah saya dilahirkan atau saya lahir di Medan. Maka menjadi I was born in Medan. Ini kita lebih fokus kepada objeknya. Objek itu berarti yang di atau yang ter. Next, yang kedua, we don't know the subject. Kita tidak tahu siapa subjek atau siapa pelakunya. Maka contohnya adalah the jewelries are stolen. Perhiasan itu dicuri, gitu dia. Kita tidak tahu siapa yang mencuri, maka kita lebih hanya mengatakan bahwa kita jadi lebih fokus kepada objeknya, bahwa perhiasan itu dicuri, begitu dia. Selanjutnya, oke, kita lihat di sini. Beginilah contohnya. Di semester lalu juga kita udah pelajari. Ibu membaca buku, kan begitu kalau bahasa Indonesianya ya. Mommy reads book. Maka kita mau lebih fokus kepada si buku, maka kita pindahkan ke sini bukunya. Book is read by mom. Ini bacanya read. Kalau udah dia ke kata kerja ketiga, bacanya read. Tetapi penulisannya tetap. Kata kerja keduanya juga begitu. Read juga bacanya, tapi cara menulisnya read begitu. Maka bisa kita simpulkan dari rumusnya. Maka lihat yang di aktifnya subjek ditambah kata kerja ditambah objek. Tapi kalau di pasifnya subjek menjadi objek, sedangkan objeknya menjadi subjek. Begitu dia. Kita langsung masuk kepada tenses-tensesnya saja. Yang pertama, nah lihat di sini. Kalau kata kerjanya sudah kata kerja pertama di aktif ya, maka di kalimat pasifnya kita tinggal ganti kata kerjanya itu menggunakan to be ditambah kata kerja ketiga. Jadi kata kerja pertamanya itu ubah menjadi kata kerja ketiga. Dan to be-nya harus is MR. Intinya kalau kata kerja di aktifnya itu menggunakan kata kerja pertama, maka to be-nya harus is MR. Ya, maka contoh ini, they play football. Play itu kan kata kerja pertama, maka pasifnya adalah football, kita ubah menjadi subjek kan gitu. Football itu kan bola kaki, tidak bisa dihitung, maka to be-nya adalah is. Ingat, benda-benda yang tidak bisa dihitung, dia harus selalu terhitung tunggal. Football is bentuk ketiga dari play, played by them. Dan ingat, subjek di sini menjadi objek. They menjadi objek, berarti menjadi them. The second one, yang kedua, lihat di sini. Kalau di aktifnya dia menggunakan kata kerja kedua, verb to, berarti di pasifnya dia harus ditambahkan to be plus verb 3 juga. Tetapi to be-nya itu jangan is MR. Karena dia sudah kata kerja kedua, maka to be-nya menggunakan was atau were. Tergantung bendanya satu atau lebih dari satu. Contohnya sama seperti yang di atas. They played football, artinya sama ya kan, mereka bermain bola kaki. Cuman barangkali kegiatan ini dilakukan di masa lampau.
mereka bermain bola kaki. Maka pasifnya adalah lagi-lagi bola kaki tidak bisa dihitung, maka dia terhitung tunggal. Karena ini kata kerja kedua, maka to be-nya harus was atau were. Maka menjadi football was played. Bentuk ketiga dari play tetap juga played, ya kan? Football was played by them. Okay. Next, the third one, yang ketiga. Nah, lihat di sini. Kalau dalam kalimat itu sudah terkandung kata have atau has atau had ditambah kata kerja ketiga di depannya, maka di pasifnya dia tinggal ditambahkan been saja. Gampang dia, tinggal ditambahkan been saja. Maka contoh, lihat. Football, udah salah, ini urutan miss. They have played football. Mereka telah memainkan bola kaki. Maka nanti kan mau kita pasifkan dia menjadi bola kaki dimainkan oleh mereka, kan gitu. Maka football, bola kaki tidak bisa dihitung, maka have dan has itu sepadan ya, tergantung jumlah bendanya. Football has, tinggal tambahkan kata been, has been played by them. Okay, let's see the next one. Selanjutnya, nah ini biar nampak kalian ini yang had-nya ya. Kalau have, has itu sepadan, dia sama-sama bentuk present, okay? Sedangkan had itu bentuk lampau, begitu dia. We had watched the film. Kami telah menonton film tersebut, maka menjadi the film. Nah, kalau dia udah lampau had, nggak usah dipikirkan apakah have, has atau apa. Kalau di aktifnya udah pakai had, maka di pasifnya juga pakai had, okay? The film had, udah tinggal tambahkan kata been, had been watched by us. Begitu dia. Lihat subjeknya tadi we, maka we menjadi us. Ingat, subjek selalu diubah menjadi objek. Selanjutnya, nah ini jangan sampai terkecoh. Maka lihat di sini, she has 3 dolls. Dia memiliki 3 boneka. Kan di depan has-nya ini tidak ada kata kerja ketiga. Maka bisa disimpulkan ini bukanlah auxiliary, melainkan kata kerja. Has ini kan kata kerja pertama yang berasal dari kata have. Karena dia subjeknya adalah she, maka dia berubah menjadi has. Ini adalah kata kerja pertama, ya. Ingat kalau kata kerja pertama dia di pasifnya menggunakan to be is mr, maka pasifnya adalah ini. Dia memiliki 3 boneka, maka menjadi 3 boneka, ya. Kan dia lebih dari 1, is mr kan, maka lebih dari 1 menggunakan are. 3 dolls are, bentuk ketiga dari has adalah had. 3 dolls are had by her. She menjadi objek, menjadi her. Okay. Selanjutnya, the fourth one, yang keempat. Kalau dia di aktifnya itu terkandung kata to be ditambah verb ing, ya, maka ini apakan aja ya. Kalau di sini to be-nya udah is mr, maka di sini juga is mr. Kalau di sini was were, di sini juga was were ya. Coba ditanamkan yang itu. Dan kalau dia menggunakan kata kerja berbentuk ing, tinggal ditambahkan kata being, lalu verb ing-nya itu ubah menjadi verb 3. Jangan lagi menggunakan verb ing. Bagaimana maksudnya, Miss? Contoh, they are playing football. Mereka sedang bermain bola kaki. Maka di pasifnya adalah football, kan tidak bisa dihitung tadi football Miss bilang. Maka dia menggunakan to be. Nah, di sini tadi pakai are, tapi to be di sini menjadi is. Football is being. Nah, ini tadi playing, verb ing itu ubah menjadi being verb 3, berarti is being played by them. Bola kaki sedang dimainkan oleh mereka. Oke, kita coba yang selanjutnya. I was baking cake for my mother. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, kalau to be kiri udah is mr, maka to be di kanan juga is mr. Kalau to be di sebelah kiri itu was were, maka to be sebelah kanan juga was were ya. Begitupun dengan ini, I was baking cake for my mother. Saya sedang membuat kue untuk ibuku gitu kan. Maka lihat yang mana objeknya. Yang di baking itu adalah kue kan, bukan ibuku kan. Maka cake yang kita taruh di depan. Cake ya
Cake kan tidak bisa dihitung. Cake itu menjadi pakai to be apa? Was atau were? Satu, kita anggap satu berarti cake was. Ya, baking berarti tambahkan being. Sorry, udah salah ketik ini Miss. Harusnya berarti cake was being bake. Ya, pakai bake. By me, tambahkan ininya di samping. For my mother. Ya, ini coba ditambahkan nanti ya. Next. Oke, yang kelima. Kalau di aktifnya itu sudah menggunakan will tambah atau would ditambah kata kerja pertama, maka dia tinggal tambahkan be lalu kata kerja pertamanya ubah menjadi verb 3. Maka lihat, they will play football. Oke? Maka mereka akan bermain bola kaki. Kalau kita ubah menjadi bola kaki akan dimainkan, kan gitu. Football will. Oke? Tinggal tambahkan kata be. Jadi supaya bisa will ini bertemu dengan kata kerja ketiga, bantu dengan kata be. Itu dia. Football will be played by them. Ingat, they menjadi them. Oke. Nah, di sini kita coba beberapa latihan. Yang pertama, I do my homework every morning. Maka langsung lihat yang di samping subjeknya. Ternyata ada kata kerja pertama. Berarti ini kalau dia kata kerja pertama, maka di pasifnya tinggal pakai to be is mr. Kan seperti itu tadi kan. Berarti dia adalah pola yang pertama. Maka I do my homework. Aku mengerjakan tugasku. Maka tugasku dikerjakan, kan jadi gitu kan. Berarti my homework, PR-ku. Nah, kebetulan homeworknya di sini tidak dibikin dia satu atau lebih dari satu, maka gunakan to be is. Is bentuk ketiga do adalah done, ya kan? Do, did, done. My homework is done by me. I menjadi objek maka menjadi me. Bentuk waktu, bentuk tempat ya atau tujuan itu selalu letakkan di belakang. Maka menjadi my homework is done by me every evening. Tugasku dikerjakan olehku setiap malam. Next, yang kedua, they are taking the photos. Mereka sedang mengambil gambar gitu kan. Maka menjadi gambar diambil oleh mereka, kan gitu kan. Maka the photos are taking di sini, are taking. Kan ada to be, maka di sini juga to be gitu kan. Tapi perhatikan, ini di sini subjeknya dia satu atau lebih dari satu. Kebetulan bendanya di sini lebih dari satu, maka di sini is am atau are, maka pakai are. Ada kata kerja berbentuk ing. Ingat kalau dia verb ing tadi tinggal tambahkan kata being, lalu kata kerjanya ubah menjadi kata kerja ketiga. Taking itu berasal dari kata take, mengambil, maka bentuk ketiganya adalah taken, ya, taken by, they ubah menjadi objek, maka menjadi by them. Gambar itu sedang diambil oleh mereka. Oke, yang ketiga. Nah, ini tadi udah ada. Mika baked cake yesterday. Mika membuat kue kemarin. Maka kue itu dibuat, kan gitu jadinya kan. The cake. Nah, ini kan kata kerja kedua. Maka kata kerja kedua itu dibantu oleh to be, was, dan were gitu kan. The cake was. Bentuk ketiga baked. Maka baked juga kata kerjanya. Berarti bentuk ketiganya bake adalah baked juga. The cake was baked by Mika. Jadi boleh nama orang di sini. Yang namanya bentuk waktu tetap letakkan di belakang. Oke, kita coba dulu bagaimana kalau dia interrogative sentence atau kalimat tanya. Do students write a letter? Apakah siswa-siswa menulis surat? Oke, maka nanti di pasifnya adalah apakah surat dituliskan oleh siswa, gitu dia. Maka lihat ada kata do dan write, itu kan kata kerja pertama, itu kan present. Maka jadinya nanti di depan kan apakah sebuah letter dituliskan, kan gitu kan. Maka to be ini kan kata kerja pertama, maka kita butuh is mr. Ternyata objeknya adalah a letter. Letter itu kan satu, maka menggunakan is a letter. Bentuk ketiga dari write adalah written. Is a letter written by students? Oh, itu dia. Di sini ada beberapa kata kerja atau kalimat yang tidak bisa
diubah menjadi pasif, yaitu yang pertama kalimat yang mengandung intransitive verbs atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya run, walk, fly, happen, appear, disappear, swim, sleep, come, etc. Contohnya I run in the field, saya berlari di lapangan. Kan itu nggak bisa kita ubah menjadi pasif karena tidak ada objeknya gitu dia. Intinya kalau kalimat itu tidak memiliki objek, kita tidak bisa mengubahnya ke pasif. Yang kedua ada non-verbal sentence atau kalimat non-verbal atau non-verb atau kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Contohnya I am beautiful, saya cantik gitu. Kan tidak ada di sana kata kerja gitu ya. Jadi tidak bisa diubah ke pasif. Next. Okay everyone, that's all the lesson that I can deliver to you. Berikut adalah materi yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. See you everyone. So tell me who you love, babe.